Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidin, mahasiswa semester 7 program studi pendidikan biologi. Pada kali ini akan membahas terkait materi analisis dampak lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah AMDAL. Adapun pada materi kali ini kita akan membahas terkait yang pertama adalah definisi AMDAL itu sendiri, kemudian tujuan dan fungsi AMDAL, yang ketiga manfaat AMDAL, dan yang keempat adalah kegiatan wajib AMDAL. Definisi AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan proyek yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita membahas terkait tujuan dan fungsi AMDAL itu sendiri. Di mana tujuan dari AMDAL ini sendiri yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menekan pencemaran sehingga dampak negatif itu bisa ataupun menjadi serendah mungkin. Selanjutnya yaitu fungsi AMDAL. Apa sih itu fungsi AMDAL? Nah, secara garis besar fungsi dari AMDAL itu yaitu yang pertama merencanakan pembangunan wilayah, kedua membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup, tiga memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan, rekomendasi atas suatu izin usaha atau proyek, berperan sebagai scientific dokumen dan legal dokumen, kemudian berperan sebagai izin kelayakan lingkungan. Kemudian pada pembahasan poin manfaat AMDAL, di sini manfaat AMDAL dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah. Nah, apa saja sih manfaatnya AMDAL bagi pemerintah? Secara garis besar yang pertama yaitu mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kedua, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Ketiga, menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian apa sih manfaat AMDAL bagi pelaku usaha? Nah, di sini bagi pelaku usaha atau yang orang yang kemudian menjalankan proyek, dia dapat menjamin adanya keberlangsungan usaha, kemudian sebagai bukti kekuatan hukum proyek yang dia laksanakan, sehingga tidak adanya kontra antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat, dan juga masyarakat tidak dirugikan terkait proyek yang ada di sekitaran masyarakat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Nah, AMDAL juga bermanfaat bagi masyarakat. Apa saja sih manfaatnya bagi masyarakat? Nah, di sini manfaat AMDAL bagi masyarakat yang pertama adalah mengetahui dampak suatu kejadian, kemudian
melaksanakan dan menjalankan kontrol terhadap proyek yang ada di sekitarnya. Kemudian terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap berdirinya suatu proyek atau kegiatan produksi yang ada di sekitarnya. Kemudian pembahasan terakhir terkait seputaran AMDAL kali ini yang dapat kita bahas yaitu kegiatan wajib AMDAL. Nah, kenapa sih harus wajib AMDAL itu ada dalam suatu kegiatan proyek? Nah, secara garis besar itu bisa kita lihat sama-sama ada beberapa poin, tetapi dari beberapa poin ini secara umum itu kemudian untuk tetap menjaga keseimbangan alam, kelestarian lingkungan, dan masyarakat yang ada di sekitar situ, di sekitar proyek tidak ada yang dirugikan terhadap dampak dari proyek tersebut. Kemudian ekosistem tetap terjaga dan walaupun kelihatan terjadi eksploitasi, tetapi eksploitasi tersebut masih dapat dikontrol ataupun dikendalikan. Jadi tidak ada yang namanya sewenang-wenangan terhadap pelaku proyek atau pemilik dari usaha tersebut. Mungkin itu yang bisa saya bahas terkait materi AMDAL pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.